Surat itu datang dari seorang penggemar di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun terbanyak datang dari Sulawesi. Untuk membalas surat sebanyak itu tentu tak sedikit uang yang harus dikeluarkan Indra untuk membeli perangko, amplop, kertas surat, dan menggaji orang-orang yang bertugas menjawab surat-surat tersebut. Itu kamu kira-kira ngeluarin dana berapa untuk membalasi surat-surat ini? Aduh, nggak pernah gue hitung ya, nggak pernah. Pokoknya setiap gue dapat honor lebih, gue balasin gitu aja. Nggak pernah gue hitung-hitung. Yang jelas, Pemirsa, saya mempunyai seorang teman yang bernama Indra Bruggman. Sebelumnya Indra hanyalah seorang remaja biasa yang berwajah menyenangkan dengan cara tertawa yang menyenangkan pula. Tapi semenjak dia membintangi sinetron Gini Oh Gini yang ditayangkan oleh RCTI, Indra mendadak menjadi sangat terkenal. Setiap hari selalu saja datang surat-surat dari para penggemarnya. Pemirsa, inilah Indra Bruggman yang membuka sajian kabar-kabari sore ini. Dia adalah pemain utama dalam sinetron Gini Oh Gini. Sejak itulah orang dan namanya dikenal di seluruh Indonesia. pokoknya sehari bisa lebih dari 100 surat. Heeh. Banyak ya di seluruh Indonesia ngirim semua, termasuk tim-tim juga kadang-kadang ada. Irian Jaya. Nah, surat-surat itu isinya apa aja sih sebetulnya? Ya biasa aja, paling minta foto, minta tanda tangan, terus minta kenalan. Udah gitu-gitu aja lah, sama aja. Apakah semua surat-surat yang kamu terima ini pasti kamu balas? Kalau ada yang perangko balasan gue balas, tapi kalau enggak karena keadaan lagi krismon gini ya terpaksa mungkin agak tunda dulu lah gitu lah. Tapi kalau ada yang perangko balasan langsung dibalas. Oke, kamu punya berapa tim untuk membalas surat ini? Tentunya kan tidak akan kamu tulis sendiri-sendiri atau kamu fotokopi aja satu biji surat yang isinya seragam semua gitu. Oke, ya ada tim gue, ada Mas Coki, ada berapa orang, ada 3 orang lah ya. Inilah Indra Bruggman, anak muda berusia 18 tahun dengan tawa yang menyenangkan. Menurut kamu kenapa sih mereka mengirim surat kepada kamu? Gue lucu kali ya. Enggak tahu, mungkin ya mereka suka lihat gue di sinetron atau lihat gaya gue di majalah, itu aja mungkin. Tapi kayaknya sih karena gue cute kali ya. Seperti dibilang tadi, setiap hari rata-rata datang 100 surat dari para penggemar. Halo Kak Indra, katanya bagaimana, punya kabar? Baik-baik aja. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Sebelum saya minta maaf karena buat Kak Indra bertanya-tanya dalam hati siapa saya ini. Enggak juga tuh. Surat itu datang dari seorang penggemar di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun terbanyak datang dari Sulawesi. Untuk membalas surat sebanyak itu tentu tak sedikit uang yang harus dikeluarkan Indra untuk membeli perangko, amplop, kertas surat, dan menggaji orang-orang yang bertugas menjawab surat-surat tersebut. Itu kamu kira-kira ngeluarin dana berapa untuk membalasi surat-surat ini? Aduh, nggak pernah gue hitung ya, nggak pernah. Pokoknya setiap gue dapat honor lebih, gue balasin gitu aja. Nggak pernah gue hitung-hitung. Yang jelas mereka puas itu aja. Oke, kemudian apakah setiap surat yang ada ini pasti kamu baca satu persatu? Dulu pertama kali gue dapat surat sampai itu kan suratnya jam 11 datang. Gue jam 12, setengah 12 mesti berangkat sekolah dong. Karena gue senangnya gue baca-baca dulu sampai jam 1. Ya udah gue jam 1 berangkat sekolah. Tapi kalau udah sekarang udah ya ada sebagian gue baca kalau gak ada waktu, tapi nggak kayak dulu kali ya bacanya. Loh, berarti kamu mengecewakan mereka yang mengirim surat dong? Enggak, kan udah ada tim-timnya. Jadi mereka kalau misalkan ada pro yang misalkan ada beda-beda dikit pertanyaannya, gue langsung jawab itu loh. Kalau yang kayak sama-sama minta biodata atau itu cukup mereka aja, kan ada mereka. Hanya untuk mengurusi surat-surat ini saja, Indra Bruggman harus rela mengeluarkan 1 juta rupiah. Ada berapa sih? 1 juta kali ya. 1 juta. Karena gue percaya sih, gue ngeluarin 1 juta untuk Ama, ya 10 juta ntar gue terima gitu lah. Orang-orang seperti Indra ini yang sedikit banyak telah memberikan kontribusi yang besar pada kantor pos. Kenapa nggak lo kerjasama aja sama pos dan Giro? Itu sempet juga terpikir dalam ingatan gue, kenapa gue nggak itu aja. Perangko balasan gratis. Emang harusnya sih gitu, cuman ya mungkin lewat kabar-kabar ini gue bisa gitu loh. Atau misalnya
lo minta sama pos bawa bukti bahwa lo sudah memberikan penghasilan cukup besar buat PT Pos. Iya, harusnya gitu. Gue dapat penghargaan kayaknya. Di antara surat-surat dari para penggemar itu, ada pula yang menyertakan uang untuk membeli perangko balasan. Tapi oleh Indra, uang-uang itu justru dipajang. Ini ada yang ngirim duit, gue tempelin aja di sini. Terus ada yang ngirim, Duit itu buat apa tuh, Nda? hah? Katanya buat apa? Ya katanya buat perangko balasan. Tapi gue kumpulin dulu ya biar banyak, biar segini baru gue copot-copotin duitnya gitu loh. Apa aja lagi selain duit? Terus ada kartu, terus banyak kartu-kartu yang gini. Terus ada juga yang ngirim, karena gue koleksi keramik anjing, ada juga yang ngirim gue keramik gitu. Terus foto-fotonya tuh gue pajang-pajangin. Jadi nggak gue buang. Pemirsa, begitulah Indra Bruggman dan surat-surat dari para penggemarnya. Tapi kalau Anda ingin menjumpainya langsung, silakan nanti datang dalam acara Semarak Ulang Tahun Kabar Kabari yang ketiga. Buat penggemar kabar-kabari yang pengen ketemu saya, datang aja di Pantai Festival Ancol tanggal 1 Agustus. Pokoknya ditunggu deh. Pokoknya asik banget. Pemirsa, Anda bisa bertemu dengan Indra Bruggman dan puluhan artis lainnya di Pantai Festival Ancol pada tanggal 1 Agustus nanti. Itu kami selenggarakan dalam rangka ulang tahun Kabar Kabari yang ketiga. Jumpa artis dan hiburan dari pagi hingga petang, dari anak-anak, orang muda, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kakek nenek. Jangan lupa ditunggu kehadirannya pada acara Jumpa Bintang dan penggemar Kabar Kabari di Pantai Festival Ancol tanggal 1 Agustus. Jangan lupa, awas! Berikut ini pemirsa sajian yang kami tujukan khusus kepada Anda yang membenci rokok. Ada seorang artis yang sangat tidak punya kompromi pada rokok. Dia adalah artis veteran Connie Sutedja. Kepada siapa saja yang merokok di sekitarnya, Connie Sutedja akan menghardiknya. Pemirsa, semoga tayangan ini memberikan keberanian kepada Anda untuk menyatakan keberatan pada rokok. Dulu, Connie Sutedja memang seperti lokomotif dengan asap rokoknya yang tiada henti mengepul. Tapi sekarang ia dijuluki oleh teman-temannya seperti pom bensin. Di dekat pom bensin, orang tidak boleh merokok. Mereka udah tahu dan mereka menyebut saya dapat gelar pom bensin. Tadi aja waktu begitu turut, wah ada pom bensin, cepet-cepet pada dibuang rokoknya. Pokoknya kalau yang mau baik sama saya gitu, jauh-jauh rokoknya dibuang gitu. Tapi biar gimana baiknya tuh orang ngerokok di depan saya tuh saya benci sekali. Itulah kebencian Connie Sutedja pada rokok. Siapapun yang merokok di dekatnya pasti dihardik. Tuh matiin rokok walaupun tamu ke rumah. Peduli dia sutradara apa kalau lagi syuting juga. Aduh tolong dong rokoknya dulu dong. Saya nggak bisa acting nih kalau ada asap rokok. Kalau ada tamu ke rumah juga. Saya tuh kan tidak ada asbak, cuma ada asbak satu. Ditulis, this is no smoking area. Jadi langsung kasih tamu, langsung dibuang. Rokok itunya dimatiin. Pemirsa, kami hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa perempuan berumur 54 tahun ini adalah orang yang berani membela haknya. Hak bebas dari asap rokok. Semoga Anda juga berani melakukannya kalau Anda memang benci rokok. Saya lihat suasana juga. Kalau suasananya perokoknya lebih banyak daripada saya harus ngalah. Lebih baik saya keluar. Tapi kalau kadang-kadang kalau bisa dihandle 1-2 orang. Tolong dong rokoknya. Ke sutradara juga, aduh tolong dong rokoknya, saya nggak bisa acting, bener-bener. Jadi kalau lagi gini tiba-tiba blank aja hilang. Karena dalam hati, dia asap rokok nih dari mana nih, dari belakang apa dari mana. Padahal tahu tukang lampu dari jauh ngerokok, disembunyiin, ngerokok. Tapi bau kan nggak bisa dicuri kan. Juga terhadap sahabat, Connie Sutedja tidak peduli. Camelia Malik tahu itu. Mbak Mia juga di depan saya enggak. Kalau memang kepergok gitu. Aduh sorry ya Cek Connie sambil dikepulin jauh-jauh. Tapi mereka juga mungkin ya dalam hatinya sih ada juga yang kesel sama saya gitu ya. Habis begitu lihat, wah pom bensin lewat katanya dia bilang. Bodoh nggak peduli lah, yang penting saya sehat gitu aja. Pemirsa, tanggal 28 Juli nanti Kabar Kabari menginjak usianya yang ketiga. Untuk memeriahkan peristiwa itu berbagai acara telah kami siapkan. Kita bertiga akan menemui kamu peserta Kabar Kabari, salah. Yo, saya Meli Marhutu. Saya Sania Wasop.
Dan saya Dewi Sandra. Dan temui kami bertiga hari Minggu tanggal 1 Agustus 1999 di Pantai Festival Ancol. Jangan sampai nggak datang ya. Selain jumpa artis dan hiburan di Pantai Festival Ancol pada tanggal 1 Agustus nanti, kami juga akan memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa memiliki busana kenangan dari artis. Caranya adalah dengan menebak 5 orang artis yang paling sering muncul di kabar-kabari dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk memudahkan Anda, saya akan sebut nama kelima artis itu. Mereka adalah Krisdayanti, Inneke Koesherawati, Dian Nitami, Cut Keke, dan saya sendiri Vini Alfionita. Pemirsa, tugas Anda adalah menyusun nama kelima artis tersebut sesuai dengan urutan mereka paling sering muncul di kabar-kabari. Misalkan saja Anda yakin Cut Keke yang paling sering muncul, tulis nama Cut Keke di urutan pertama dan selanjutnya nama artis-artis lain yang saya sebut tadi. Kirimkan saja sayembara ini ke dalam sebuah kartu pos dan dialamatkan ke kantor kabar-kabari PO Box 4058 JKTJ Jakarta 13040. Kartu pos Anda kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 1999. Kita akan undi kartu pos yang masuk dan bagi Anda yang beruntung akan memperoleh busana kenangan dari artis-artis tersebut. Baiklah pemirsa, sekarang kita lanjutkan sajian berikut. Setiawan Jodi dan kawan-kawan dari Kantata mulai masuk studio lagi. Mereka tengah menyiapkan album terbaru. Tiap hari orang sibuk ngitung suara, kita sambil melihat hasil perhitungan festival demokrasi ini, kita juga berkreatif ya dan mempersiapkan album Kantata Revolvere. Revolvere adalah judul sebuah lagu dalam album tersebut. Masih dalam bentuk musik kasar, lagu itu terus dilatih nyanyikan oleh Setiawan Jodi. Sebetulnya asal atau kata dari Latin yang mengilhami kata revolusi. Tetapi di dalam revolusi sudah dipakai kaum politikus, mengandung gerakan-gerakan atau inovasi yang radikalisme. Dalam penafsiran Setiawan Jodi, revolvere justru diartikan sebaliknya. Tak ada bau revolusi atau radikalisme. Ada cinta, ada harmoni, yaitu perputaran harmoni dalam revolvere. Membuang sesuatu yang tidak baik itu revoltare. Memutar kembali suatu nuansa kehidupan yang baru itu revolvere. Semua diperbarui untuk kehidupan yang lebih baik. Ada cinta dalam revolvere. Tidak perlu ada gebrakan yang menghancurkan. Kalau kita reformasi tidak merubah struktur, karena kita mempertahankan Pancasila dan Konstitusi 45. Karena itu reformasi tidak di dalam manajemen. Karena kita ini bukan kesalahan ideologi, kesalahan mismanagement selama 32 tahun atau sebelumnya. Mendengarkan musik Setiawan Jodi terasa sekali nuansa musik tahun 60-an dan 70-an. Pada kurun itulah Jodi mengarungi masa mudanya. Musik barat gencar mempengaruhi seleranya. Musik yang datang dari generasi baby boomer atau generasi Amerika yang merasakan pahitnya perang Vietnam. Kita ini dari generasi baby boom, last baby boom generation, tahun 70-an nih. Bayangin saya melihat Woodstock. Tapi saya beruntung sebagai generasi itu karena pada waktu itu saya bisa menyaksikan Led Zeppelin, The Doors, Jimi Hendrix, ya. Jadi itu tidak bisa hilang. Dan saya kira itu generasi yang paling kreatif. Kalau dulu belum ada MTV, jadi kalau kita main musik bisa 7 menit, 10 menit, ya kan? Anda lihat psychedelic, ya, art rocknya zaman dulu, Led Zeppelin, gitu. Lalu seperti lagu Kashmir, berapa menit, gitu, hebat kan?